Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Tadabbur Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Tidak ada sedikit pun cacat dalam pribadinya. Setiap perkataan, perbuatan, hingga ketetapannya menjadi sunnah atau contoh dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu ayat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan kepada umatnya. Bahkan Rasulullah sengaja menahan doa mustajab di dunia untuk akhirat kelak sebagai syafaat bagi umatnya. Ketika Rasulullah menjelang wafat pun hanya umat Islam yang ada di pikirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat pada salah seorang sahabatnya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk mengamalkannya dan mengerjakannya kepada orang lain agar selamat di dunia dan akhirat. Berikut 5 nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum muslimin agar selamat dunia hingga akhirat. Yang pertama, jagalah dirimu dari keharaman, niscaya menjadi orang yang paling istiqomah beribadah kepada Allah Ta'ala. Pesan pertama adalah meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata untuk menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah, umat harus meninggalkan segala keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, suatu yang haram jika tetap dilakukan akan membuat hati menjadi hitam dan gelap. Jika hati sudah menjadi gelap, maka beribadah pun akan menjadi gelap. Oleh karena itu, orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang paling bersih hatinya. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari beribadah-beribadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. 2. Ridholah dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan, niscaya kamu akan menjadi orang terkaya. Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal terpenting dalam dunia. Sesungguhnya apapun yang diridhoi oleh Allah adalah hal terbaik untuk umat muslim. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Kaya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan kaya harta, karena hakikat kekayaan bukan kaya harta, melainkan kaya hati. Orang yang kaya hati adalah orang yang qanaah, yakni senantiasa bersyukur atas segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
bukanlah kekayaan itu karena banyak harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, berbuat baiklah terhadap tetangga, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh seseorang terdekat. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang terdekat dengannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Cintailah saudaramu seperti mencintai diri sendiri, niscaya kamu menjadi orang muslim. Muslim artinya menyelamatkan. Menjadi muslim berarti menjadi orang yang menyelamatkan orang lain, baik dari lisannya atau perbuatannya. Di sisi lain, muslim berarti mencintai untuk orang lain. Salah satu contohnya adalah jika kita mengharapkan kesehatan untuk diri sendiri, maka berharap pula kesehatan untuk orang lain. Hal ini dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kaum Ansor yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. 5. Jangan banyak tertawa karena bisa mematikan hati. Islam menyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum karena tersenyum adalah sedekah. Sementara itu, Islam melarang banyak tertawa karena segala sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas akan mematikan hati. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak tertawa karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati mati, maka hati tidak akan bisa menerima peringatan Al-Quran dan tidak akan mau menerima nasihat. Manusia dengan hati yang mati diibaratkan sebagai bangkai yang berjalan. Para ulama mengatakan, tidaklah ditemui orang yang paling banyak bertakwa kecuali dia adalah orang yang paling jauh dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.